Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian pasal 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita akan belajar pohon apa yang ada di Taman Eden pada saat Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Pohon yang pertama adalah pohon yang ditumbuhkan Tuhan dari bumi. Berasal dari bumi, dari tanah. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata Adama. Adama itu adalah tanah. Sebab itulah manusia pertama yang diciptakan dari tanah itu disebut Adam. Adam itu artinya berasal dari tanah. Sehingga sangat sinkron sekali dengan manusia yang berasal dari tanah. Maka kita juga mendapat asupan, ya, makanan fisik kita, makanan tubuh jasmani kita itu juga berasal dari tanah, yaitu dari buah-buah dari pohon yang ditanam dari tanah. Nah, jadi pohon yang pertama itu berbicara itu adalah makanan fisik. Itu adalah makanan bagi tubuh jasmani kita. Tapi ada dua lagi pohon, yaitu pohon kehidupan dengan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kedua pohon ini bukanlah pohon yang menjadi makanan bagi tubuh kita. Kenapa? Coba kita perhatikan, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, mereka makan dari pohon yang dilarang oleh Tuhan, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan tentang yang jahat ini. Mereka matanya terbuka, pikirannya terbuka. Mereka sadar bahwa mereka telanjang. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang dibukakan itu pikiran mereka. Jadi buah itu adalah makanan bagi pikiran. Buah itu adalah makanan bagi jiwa mereka. Kalau itu adalah makanan untuk fisik, tentulah perutnya kenyang, ya. Karena makanan fisik itu biasanya membuat kita kenyang, tetapi di sini pikirannya yang dibukakan. Jadi dengan kata lain, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat adalah pohon yang menghasilkan buah untuk makanan bagi jiwa atau pikiran, dan sama juga dengan dari pohon kehidupan. Ya, buah dari pohon kehidupan itu juga adalah makanan bagi pikiran, bagi jiwa. Sebab itulah Allah memerintahkan kepada manusia bahwa semua pohon boleh dimakan. Ada pohon untuk kebutuhan fisik, ada pohon untuk jiwa, yaitu pohon kehidupan. Tetapi mereka sudah melanggar firman Tuhan, ya, mereka makan dari pohon yang dilarang oleh Tuhan, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan tentang yang jahat ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang dimaksud dengan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat adalah berbicara soal filosofi yang bukan berasal dari Allah, yang memang kelihatannya sekilas seperti kebenaran, karena iblis membujuk Hawa dan mengatakan bahwa kalau mereka makan buah dari pohon itu, maka mereka akan menjadi seperti Allah. Bukan berarti Tuhan itu nggak ingin kita menjadi seperti Dia, tetapi bagaimana kita menjadi seperti Dia itu haruslah sesuai dengan perspektif Tuhan, sesuai dengan pandangan Tuhan. Tuhan ingin kita seperti Dia ketika kita makan buah dari pohon kehidupan. Nah, di sini kita melihat bahwa buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini memang adalah tipu muslihat iblis lewat filosofinya supaya kita disesatkan, supaya pikiran manusia itu dirusak. Tapi syukur kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Di dalam penebusannya kita dilayakkan untuk makan lagi pohon kehidupan itu melalui Yesus Kristus, yang Dia adalah firman. Pohon kehidupan itu adalah firman yang merupakan makanan bagi jiwa kita. Dan mari kita belajar dari ayat firman Tuhan ini bahwa pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik, yaitu filosofi dunia ini, masih ada di mana-mana, saudara. Ya,
Saudara mungkin berpikir kelihatannya baik, kelihatannya indah, kelihatannya sangat menarik, tapi sebenarnya membinasakan dan memperdaya kita. Sebab itu hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, hanya orang-orang yang suka makan buah kehidupan, hanya orang-orang yang suka firman, mereka akan bisa membedakan yang mana pohon pengetahuan yang jahat, yang baik. Ya, karena apa? Karena di mana-mana iblis sedang bekerja untuk menjatuhkan orang-orang yang percaya, untuk menjatuhkan umat manusia. Mari saudaraku, di hari-hari ini juga kita tertantang untuk selalu setia untuk makan pohon kehidupan, dan jangan coba-coba untuk makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan coba-coba makan dari filosofi-filosofi dunia yang menyesatkan dan memperdayakan kita. Mari kita makan dari pohon kehidupan, karena dari pohon kehidupan kita diselamatkan, kita memperoleh kasih karunia, dan kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.